Dan setiap kali orang coba cari alternatif untuk ngakalin sistemnya, ada yang namanya capital control. Contoh seperti di Filipina, ketika lu berinvestasi di saham Filipina, itu akan lebih enak pajaknya dibanding lu orang Filipina berinvest di US. Sama seperti di India, ketika lu berinvestasi domestik akan lebih gampang dibanding lu investasi di internasional untuk orang biasa. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya capital control. Jadi dijaga capital jangan sampai keluar, jangan kabur nih, jangan terbang ke atas. Uang yang sekarang beredar ya, kalau kita lihat itu terkonsentrasi ke orang yang makin sedikit dan makin sedikit. Yang mayoritas kebanyakannya makin nggak punya uang. Ini ada hubungannya juga dengan jumlah pelaku pasar modal yang melihat akhirnya pasar modal ini sebagai tempat untuk kasino gitu. Banyak orang yang melihat bahwa, oh kok polemik judi ini ada di mana-mana gitu. Contohnya kita lihat di Filipina sendiri, ya, polemik judi itu sangat besar di sana. Kenapa? Karena rakyatnya itu butuh jalan keluar. Ketika rakyatnya butuh jalan keluar, itu akan jadi alternatif, ya mereka akan jadi spekulan. Ini kita ngomongin dari di financial market, kita ngomongin dari pasar modal ya, dari saham. Jawabannya karena itu, karena masyarakat cari alternatif untuk mereka bisa berspekulasi dari gajinya yang nggak kunjung naik. Mereka nggak ketemu jalan keluar, jangankan rakyat yang di bawah ya. Waktu ketika gua ke dokter mata dan gua ketemu dokter, dia tanya, "Lebih baik beli indeks S&P 500 atau beli Nasdaq?" Di situ gua hanya bisa terdiam, gua hanya bisa bingung, "Loh kok begini?" Gitu. Karena dia pun sadar ya, uangnya terus tergerus, ilusi inflasi 2 sama 3% tuh hanya angka saja, tapi ketika realitanya, ketika kita beli bakso 10 tahun lalu dan sekarang, hasilnya jauh berbeda. Ketika kita beli rumah 10 tahun dan sekarang, hasilnya jauh berbeda. Kalau teman-teman nggak percaya, coba buktiin video gua, lu pause ini, lu entar lu play lagi ya.